Di dunia yang serba terkoneksi ini, teknologi digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita. Dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga belajar. Kehadiran internet dan perangkat digital telah memudahkan banyak hal. Namun, di balik kemudahan ini, ada tanggung jawab besar yang harus kita pikul sebagai warga negara digital. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Fitri Mahani dengan NIM J04012411108 dari kelas praktikum A2. Dalam video kali ini, kita akan membahas hak dan kewajiban kita sebagai warga negara digital di era yang semakin maju ini, serta bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Kewarganegaraan digital adalah konsep tentang bagaimana kita berperan dan bertindak di dunia maya. Ini bukan hanya tentang hak kita untuk mengakses teknologi, tetapi juga tentang kewajiban kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Terdapat sejumlah aturan dalam UU ITE yang mengandung internet, diantaranya adalah pasal 207 KUHP, pasal 27, pasal 1 UU ITE tentang kesusilaan, berita bohong, dan ancaman secara pribadi. Nah, pertama-tama mari kita mulai dengan hak yang kita miliki di dunia digital. Sebagai warga negara digital, kita memiliki beberapa hak yang harus dihormati oleh semua pihak. Hak pertama, hak untuk mengakses informasi secara bebas. Internet memberi kita kemudahan untuk mencari informasi, belajar, dan berbagai pengetahuan. Dalam dunia digital, kita berhak mendapatkan informasi yang sah dan berguna, serta berhak mengakses pendidikan secara online. Selain itu, seperti yang dijamin oleh pasal 28F UUD 1945, kita juga berhak untuk menyuarakan pendapat secara bebas, baik melalui media sosial, blog, atau forum online lainnya. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak mendasar yang harus dihormati dalam dunia digital. Namun, hak ini tentu saja harus digunakan dengan bijak. Mengungkapkan pendapat secara bebas bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan. Misalnya, sebuah tweet atau komentar di media sosial bisa beresiko besar jika tidak bijaksana, seperti yang terjadi pada beberapa kasus, di mana komentar yang dianggap kontroversial menyebabkan masalah hukum. Tentunya kita juga memiliki hak untuk melindungi privasi pribadi kita di dunia maya. Contohnya adalah perlindungan terhadap data seperti alamat, nomor telepon, data finansial, dan rekam jejak digital. Setiap individu berhak untuk menjaga data pribadi dan informasi yang tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Namun, setiap hak yang kita miliki datang bersama kewajiban. Sebagai warga negara digital, kita harus menghormati hak orang lain. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita tulis dan bagikan di dunia maya. Misalnya, kita harus menghindari menyebarkan hoaks, kebencian, atau konten yang dapat merugikan orang lain. Sebuah contoh kasus adalah penyebaran berita bohong di media sosial yang menyebabkan kepanikan atau bahkan merugikan individu. Kewajiban kita yang lain adalah untuk mematuhi peraturan yang berlaku di dunia maya. Ini termasuk menghormati hak cipta, tidak melakukan pembajakan perangkat lunak, atau menghindari aktivitas ilegal lainnya di internet. Kita juga harus menjaga etika dan berkomunikasi online. Etika dalam dunia digital juga sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat dunia digital yang sangat luas dan beragam, menjaga etika dalam berinteraksi sangatlah krusial. Dunia maya tidak ada batasan fisik yang membatasi kita. Namun, kita harus tetap berbicara dan berperilaku dengan cara yang sopan, menghargai orang lain, dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan konflik atau permusuhan. Selain itu juga, sebagai warga negara digital, kita harus bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi kita. Ini berarti kita harus berhati-hati dalam berbagi informasi sensitif dan menggunakan pengaturan privasi untuk menjaga data kita agar tetap aman. Nah teman-teman, kewarganegaraan digital mengajarkan kita untuk tidak hanya menikmati manfaat dari teknologi, tetapi juga memahaminya secara bijak dan bertanggung jawab. Kita harus menghargai hak dan kebebasan setiap individu, namun juga tidak melupakan kewajiban kita untuk menjaga keamanan dan keharmonisan di dunia maya.
Dengan memahami hak dan kewajiban ini, kita bisa menjadi warga negara digital yang lebih baik. Tentunya yang berkontribusi pada terciptanya ruang digital yang aman dan produktif. Mari kita jaga bersama-sama dunia maya ini agar tetap aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua. Dengan begitu, kita bisa menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab dan bijak. Sekian pemaparan materi untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.